Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita melakukan pemrograman sederhana untuk Wimos D1. Sebelum kita mulai ke pemrograman, saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu tentang bagian-bagian yang ada dalam Wimos D1, di mana bagian-bagian inilah yang nanti akan kita lakukan program. Baik, di sini sudah saya siapkan sebuah contoh board tentang Wimos D1, di mana Wimos D1 ini memiliki tampilan yang sangat mirip dengan Arduino. Karena memang di sini Wimos D1 ini merupakan basis arsitekturnya menggunakan Arduino gitu ya, yang kemudian memiliki perbedaan, yaitu di mana dia sudah memiliki modul WiFi, yaitu ESP8266, yang merupakan modul WiFi yang sering digunakan pada Arduino. Namun kalau Anda menggunakan Arduino, modul ESP8266 ini harus dipasang sendiri atau harus terpisah dengan board Arduino-nya. Sedangkan dalam Wimos D1, modul WiFi ESP8266 ini sudah terpasang di boardnya, sehingga kita tinggal menggunakan saja seperti itu. Itulah keunggulan mengapa kita menggunakan Wimos D1. Untuk basis pemrogramannya hampir sama dengan Arduino, namun ada beberapa sedikit perbedaan, khususnya pada deklarasi-deklarasi pada untuk menginisialisasi dari port digitalnya. Ya, sebelum ke situ saya akan menjelaskan dulu beberapa bagian yang ada pada dalam Wimos D1 ini. Ya, mulai dari yang paling atas ini adalah tombol reset yang digunakan untuk mereset Wimosnya. Ketika programnya berjalan, kita bisa kembalikan ke kondisi awal programnya seperti itu. Kemudian yang di sini ini kalau di portnya ini merupakan micro USB ya, port micro USB yang nanti bisa digunakan untuk power, sekaligus juga digunakan untuk flashing, untuk menghubungkan ke kabel data ke komputer. Selanjutnya yang di sini berikutnya adalah power ya. Di sini menggunakan power DC ya, yang nanti bisa digunakan kalau kita tidak menggunakan port micro USB-nya ini tadi. Baik, yang selanjutnya di sini bagian yang sebelah ini disediakan beberapa port pin ya, pin yang nanti bisa kita gunakan. Dimulai dari pin 5 volt, yaitu adalah pin power 5 volt yang mengeluarkan power 5 volt. Kemudian ada pin reset, kemudian pin 3,3 volt yang juga mengeluarkan power 3,3 volt. Kemudian pin 5 volt lagi, ground ya, 2 buah ground dan 1 buah pin. Kemudian di sini terdapat satu pin analog 0 yang hanya cuma satu yang ada di dalam Wimos. Kalau di Arduino ini lengkap, ini bisa berjalan semua. Nah, selanjutnya yang akan kita gunakan kebanyakan nanti ada di sebelah sini ini. Ini adalah pin digital atau pin D gitu ya. Dimulai dari D0 sampai dengan D15. Masing-masing pin ini nanti bisa kita lakukan pemrograman. Kecuali yang di sini ya, ini ada ground juga, ada satu buah pin ground yang nanti bisa gunakan untuk sebagai ground. Pin-pin inilah yang nanti kita akan program, kita coding, kita jadikan apa pin ini, apakah sebagai inputan ataukah sebagai outputan ya. Jika menjadi input, maka nanti dia akan memberikan informasi kepada si Wimosnya ini. Kalau sebagai output, itu nanti akan terhubung ke perangkat lainnya yang juga menjadikan outputan. Contoh outputan bisa ke arah LCD gitu ya, bisa ke arah LED, lampu LED juga, kemudian ke arah buzzer dan lain sebagainya. Kalau inputan bisa masuk dalam bentuk dari sensor gitu ya, sensor seperti sensor ultrasonik, sensor api,
dan sensor-sensor yang lainnya. Nah, nanti kita akan coding, kita program ini sebagai inputan, outputan, dan seterusnya. Ya, itulah bagian singkat dari penjelasan singkat dari bagian-bagian pada Wemos D1 ini tadi. Baiknya, selanjutnya kita akan melakukan membuat program sederhana untuk Wemos ini untuk membuat sebuah flip-flop gitu ya, lampu yang berkedip ya. Sudah saya siapkan bentuk rangkaiannya di sini ya. Ini rangkaian sederhana yang digunakan untuk flip-flop ya. Pada bagian board ini adalah breadboard yang bisa digunakan untuk menambah jumlah pin ya, memperbanyak jumlah pin yang kita bisa buat untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih banyak. Contoh di sini adalah pin plus minus gitu ya. Yang ini terhubung secara horizontal gitu ya, secara horizontal. Jadi pin ini terhubung secara horizontal ya, yang pada plus minus ini terhorizontal, tapi ketika kita masuk di sini dia terhubung secara vertikal ya, secara vertikal serana ini. Nah, ini jadi kalau ini terhubung di sini maka dia akan semua pin yang ada di sini akan terhubung seperti itu. Ini terhubung ke sana semuanya. Ini semuanya terhubung ke sana ya. Jadi ini terhubung semua. Ini juga terhubung sampai sana gitu, seperti itu. Nah, itu cara memahami dari breadboardnya ini tadi. Nah, di sini saya akan melakukan memprogram pada pin D8 dan D9, di mana pin D8 ini terhubung pada kaki positif pada LED ya, LED warna hijau. Sedangkan yang di sini D9 dia terhubung pada kaki positif pada lampu LED warna merah. Kemudian di sini ada ground. Ground ini terhubung dengan kaki negatif yang ada pada breadboard, dan ini terhubung kepada kaki negatifnya dari LED. Ya, ini semua kaki LED yang negatif terhubung pada ground ya. Ini rangkaiannya ya. Jadi yang Anda siapkan untuk rangkaian ini adalah satu buah Wemos D1, kemudian 2 buah LED warna hijau dan merah, atau bisa Anda gunakan warna yang lain. Kemudian sebuah breadboard yang mini saja, kemudian beberapa kabel jumper seperti itu. Baik, saya tunjukkan terlebih dahulu proses perakitannya di sini. Ya. Ya, di sini sudah saya siapkan breadboardnya dan juga Wemos D1-nya. Nah, yang pertama yang tadi saya minta persiapkan adalah satu buah Wemos D1 dan satu buah breadboard. Kemudian 2 buah LED, yang di sini saya menggunakan LED warna merah dan warna hijau, dan beberapa kabel jumper. Baik, yang pertama saya akan melakukan memasang terlebih dahulu pada bagian LED warna merah. Untuk mengetahui kaki positif dan kaki negatif sangat mudah. Anda bisa lihat dari panjang kakinya ya, kalau belum dipotong ya. Lampu LED yang seperti ini, lampu LED yang kecil seperti ini, kaki positifnya itu adalah yang lebih panjang. Jadi kalau Anda menemukan kakinya lebih panjang, itulah kaki positifnya. Seperti kalau di dalam rangkaian ini Anda bisa lihat kaki positif lebih panjang karena dia menekuk gitu ya, menekuk seperti ini kaki positifnya. Baik, kita tunjukkan kembali. Nah, di sini saya akan menghubungkan kaki
kaki negatifnya saya letakkan pada bagian minus gitu ya, bagian min. Anda bisa lihat di sini ada min gitu ya, bagian ini ada min ya, ini min, ini plusnya. Nanti kita tidak menggunakan bagian plusnya karena nanti plusnya pada bagian kaki positifnya akan dihubungkan dengan kaki pin digitalnya di Wimos-nya. Selanjutnya ini untuk kaki positifnya saya letakkan di sampingnya. Ini negatifnya ada di bagian negatifnya. Oke, terpasang seperti ini. Selanjutnya kita rangkai, masukkan untuk menghubungkan kaki-kaki ini dari breadboard menuju ke Wimos-nya. Untuk LED warna hijau akan saya hubungkan ini, karena ini terhubung ya, satu baris ini terhubung, ini sesuai yang ada pada gambar, pada rangkaian gambar, ini ya. Kaki positif dari LED akan dihubungkan dengan pin D8 seperti ini pin D8 saya pasang. Kemudian untuk kaki positifnya LED warna merah saya pasang pada kaki pin digital D9. Jadi D8 masuk ke kaki positifnya LED warna hijau, D9 masuk ke kaki positifnya LED warna merah. Selanjutnya kita gunakan ground ya untuk kaki negatifnya. Di sini ada kaki ground ya. Anda bisa milih kaki groundnya bebas menggunakan kaki ground yang ada di sebelah sini ya, di sebelah sini, atau yang di sini juga ada kaki ground di sini, bebas ground. Baik, saya paskan di kaki yang di sebelah sini dan kemudian saya hubungkan kepada baris yang negatif, karena ini semua baris yang ada di sini yang negatif terhubungkan dengan kaki negatifnya. Ya, sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan pemrograman menggunakan saya menggunakan Visual Studio Code, yang dimana ini sudah saya install platform IO gitu ya. Oke, saya kecilkan terlebih dahulu gambarnya ya. Visual Studio Code ya, saya pindah di sebelah sini, dimana Visual Studio Code ini bisa kita install plugin platform IO. Nanti untuk bagaimana cara menginstal platform IO nya nanti saya masukkan ke link di dalam deskripsi di dalam YouTube nya. Baik, mengapa di sini saya menggunakan platform IO? Karena menggunakan Visual Studio Code karena di sini sudah tersedia banyak sekali board yang tinggal kita pakai, sehingga tidak usah melakukan instalasi library dan boardnya. Jadi sangat mudah di sini. Baik, yang kita lakukan pertama adalah kita buat new project. Oke, kita kasih nama projectnya apa. Di sini kita bikin nama projectnya adalah flip-flop merah hijau. Oke, kemudian kita pilih boardnya apa. Karena kita menggunakan Wimos D1 R1, saya pilih Wimos. Kita searching aja Wimos. Nah, di sini ada beberapa Wimos D1, ada Wimos D1 Mini, Lite,
Pro, Wemos D1R2 dan seterusnya. Kebetulan di sini saya menggunakan Wemos D1R1, maka saya pilih Wemos D1R1. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik finish. Kita tunggu. Oke. Kita cari dulu, ini ada beberapa. Ini flip-flop merah hijau ini, flip-flop merah hijau. Kemudian kita masuk ke source-nya, main CPP-nya. Oke. Saya cari dulu ini flip-flopnya tadi di mana dia. Flip-flop merah hijau source main. Oke, nah inilah flip-flop merah hijau. Nah, kita akan melakukan program untuk flip-flop ini. Saya akan gunakan kode yang sudah saya buat sebelumnya. Oke. Oke. Nah, nanti akan kita jelaskan satu persatu bagaimana membuat flip-flopnya ini, gitu ya. Baik, kita mulai dari paling atas terlebih dahulu. Nanti kita akan jelaskan satu persatu sampai dengan proses loopingnya. Nah, yang pertama adalah ini include Arduino.h. Ini adalah library-nya dari Wemos-nya yang sudah terinstall di menggunakan Visual Studio Code. Kemudian di sini adalah untuk memberikan menginisialisasi bahwa built-in LED merah itu ini kita bisa bikin sendiri, namanya bebas, pakai LED merah atau apalah, terserah, bebas. Di sini saya gunakan nama built-in LED merah sama dengan D9 karena di dalam di pin D9 itu terhubung dengan LED merah. Kemudian built-in LED hijau di D8 karena di kaki atau di pin D8 itu terhubung dengan LED warna hijau. Selanjutnya serial bikin 9600 ini untuk port serialnya, untuk jalanin serialnya. Kemudian pin modul. Nah, pin modulnya inilah mengidentifikasi awal apa ini D9, ini built-in LED merah atau D9. Si D9 ini ya, D9 atau built-in LED merah ini sebagai output, sebagai luaran, mengeluarkan informasi. Nah, kemudian ada digital read, ini adalah informasi nanti dia akan sebagai keluar sebagai apa? Low atau high. Low itu nyala, low itu mati, high itu nyala. Kadang nanti kita akan menemukan Wemos yang agak terbalik itu ya. Jadi kadang kalau di Arduino low itu artinya mati, kalau high itu artinya nyala. Namun kadang kita nanti menemukan di beberapa di beberapa Wemos itu akan terbalik. Low artinya nyala, high artinya mati, seperti itu. Nanti kita gunakan itu. Nah, selanjutnya ini digital read itu artinya adalah kondisi awalnya seperti apa. Kondisi awalnya adalah mati ya untuk LED merah, gitu ya. Kemudian yang ini berikutnya pin modul built-in LED hijau. LED hijaunya sebagai output atau D8 sebagai output. Dia sebagai apa? Saat awalnya, saat pertama menyala Wemos-nya, dia sebagai apa? Oh, ternyata dia dibikin LED hijau nyala. Jadi saat pertama hidup Wemos-nya, nanti LED merah mati, LED hijau menyala, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lakukan programan yang kedua adalah masuk ke dalam void loop. Ya, disinilah nanti Anda memasukkan program utamanya, yang dimana nanti ini
akan berjalan secara berulang-ulang. Kalau yang di sini nanti dia berjalan pada saat pertama saja, ya, dan kemudian yang di sini dia akan berjalan repeatedly, berkali-kali. Nah, di sini saya akan masukkan, ya, kalau tadi di sini pin merah itu mati, ya. Pertama pin merah itu mati, maka kemudian di sini saya akan menghidupkan pin LED merah untuk hidup, seperti itu, ya. Maka saya ketikkan digital red, ya, digital red, kemudian LED merah, ya, dia sebagai apa? High, saya nyalakan, ya. Oke, kemudian saya kasih delay, ya, delay selama sekitar 200 milisecond gitu, ya. 200 milisecond. Ini hitungannya milisecond, ya. Seperti itu. Selanjutnya saya nyalakan karena ini tadi nyala gitu, ya, high, kemudian saya matikan gitu, ya. Saya ini tadi kondisinya awalnya merah menyala, hijau mati. Sekarang di sini gantian, setelah sini LED merah menyala, LED merah ini di sini mati, kemudian LED merah dia nyala. Di sini kemudian bergantian, di sini pin digital red, built-in LED hijau ini, ya, built-in LED hijau ini saya copy aja biar cepat, ya. LED hijaunya saya matikan, maka saya ketikkan low, ya, seperti ini. Kemudian ini saya hapus saja, ini enggak ada tadi, ya. Ini saya kasih delay 200 milisecond, ya. Artinya nanti ketika ini nyala, kemudian dia menjalankan ini, ya, LED-nya nyala selama 200 milisecond, kemudian bergantian ini harusnya adalah LED merah dulu, ini LED merah dulu, LED merah kemudian mati, ya. Ya, LED merah kemudian mati. Jadi selama 200 milisecond dia nyala, kemudian setelah 200 milisecond dia mati. Setelah 200 milisecond, nah ini baru kemudian kita masukkan digital red, build hijau. Oke. Ya, ini hijau gantian, ya. Ini low, kemudian habis itu dia gantian jadi dikasih delay 200 milisecond, kemudian dia nyala kembali, seperti itu. Dikasih delay lagi, delay 200 milisecond, ya. Jadi di sini nanti dia akan nyalanya secara bergantian. Oke. Selanjutnya jika sudah, kita coba dulu kita compile, ya. Ini bergantian, jadi nanti dia nyala, ini LED merah nyala, mati, nyala, mati, ya. Kemudian bergantian satu-satu. Kita coba dulu. Ini kita compile terlebih dahulu, di bawah ini kita compile. Oke, apakah bisa berjalan di sini? Compilannya sukses.
Oke, ada sedikit error. Nah, apa ini errornya nanti ya? Kita coba aja, kita flash aja di sini. Oke, kita pasangkan kabel micro USB-nya, atau kita coba ya, kita langsung flash aja. Ya, langsung bisa. Kadang seperti itu ya, kita coba compile ternyata error, tapi setelah kita proses flash, kemudian dia bisa menyala. Kita coba hasilnya seperti apa, lampunya seperti apa nyalanya. Oke, seperti itu nyalanya. Oke, ternyata ada yang salah di sini. Oke, kita coba LED hijaunya ini saya bikin menjadi high. Ini saya jadikan low. Oke. Baik, kita lihat perbedaannya seperti apa. Ini masih proses flashingnya. Oh iya, inilah yang benar ya. Jadi high low high low high low. Jadi nyala selama 2 detik 2 milisecond, mati selama 2 milisecond, nyala lagi selama 2 milisecond, mati lagi selama 2 milisecond. Bergantian seperti ini. Nah, kita juga bisa bikin semacam kayak yang ada di sirine patroli polisi gitu ya. Kita gandain aja ini ya, kita gandakan. Oke, kita flash, masukkan. Oke, kita tunggu proses flashingnya. Ya, itu seperti itu nyalanya, 2 kali ya. Flip seperti itu. Nah, itu adalah program singkat untuk menggunakan Wemos ya, dimana kita men-setting built-in ini ya, digital D9 dan D8. D9 nya itu kita namakan built-in LED merah, D8 nya ini kita namakan built-in LED hijau. Seperti itu, dan kemudian kita jadikan dia output semuanya. Kedua pin ini dia output, kemudian nyala mati secara bergantian. Seperti itu penjelasan dasar singkat tentang bagaimana menggunakan cara penggunaan dasar dalam Wemos D1 ini tadi. Baik, demikian, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.